Baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di tatap muka kelima ya. Kali ini dengan topik Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, nanti kita bahas bagaimana filsafat itu sendiri, terus kemudian ditinjau Pancasila, ditinjau dari terminologi filsafat yang digunakan dan seperti apa saja sih pengaplikasiannya ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, langsung saja ya. Jadi terkenal dengan pernyataannya pada tahun 85 oleh Bung Karno yang menyatakan tentang paduka Tuhan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang ketua kehendaki. Ya, paduka Tuhan Ketua minta dasar, minta filosofi self groundslap, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk yang tinggi derajatnya gitu ya, ketika Tuhan Ketua yang mulia minta suatu Walton Song di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu ya. Jadi dasarnya negara Indonesia didirikan itu apa gitu ya. Baik, kemudian kita sebelum melangkah ke situ kita harus tahu dulu terminologi. Terminologi dari apa? Terminologi dari filsafat itu sendiri. Jadi kemudian terjawab terkait dengan apa yang dimaksud dengan well and show ya, dan kemudian philosophies of groundslap. Jadi secara informal maupun formal filsafat itu mempunyai sebuah pengertian sendiri, tidak hanya secara informal tapi juga formal, tapi juga ada arti komprehensif itu apa ya, kemudian analisis secara linguistik filsafat itu juga apa ya. Jadi bisa dibaca sendiri, kemudian ada filsafat secara fundamental itu seperti apa, masing-masing mempunyai pemikiran-pemikirannya sendiri ya. Namun kita kembali lagi ke setiap konteks yang akan kita bicarakan itu, kita menggunakan terminologi yang mana itu yang akan kita uh, menjadikan panduan atau pedoman. Nah, terkait dengan Walton Song dan Philosophies of Groundslap itu tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Karno, Bung Karno, bahwasanya Walton Song itu berarti secara harfiah adalah pandangan hidup ya, pandangan hidup ya. Eh, secara di secara dijabarkan lebih lanjut, Walter Shaw atau pandangan hidup itu bersifat praktis ya, belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup ya, Walter Shaw itu sendiri yang tidak didahului oleh rumusan-rumusan filsafat apapun ya. Oke, jadi pandangan hidup itu tidak didahului oleh rumusan-rumusan dari filsafat ya, atau bahkan belum tentu didahului oleh filsafat ya, karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup atau Weltanschauung. Kemudian filosofis Grundslag ya, filsafat negara, di mana di sini dijabarkan bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti sebuah induk dari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu adalah filsafat negara yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Ya. Nah, kemudian
bagaimana Pancasila dipandang sebagai sistem filsafat, bahwasanya Pancasila itu hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia pada waktu itu, ya. Hasil perenungan tersebut kemudian eh, dipandang sebagai sebuah sistem filsafat. Kenapa? Karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, ya. Apa saja ciri-ciri itu? Adalah satu, koheren, ya, kemudian menyeluruh atau komprehensif, kemudian berikutnya adalah mendasar atau fundamental, dan yang terakhir yang keempat adalah spekulatif, di mana di sini yang dimaksud dengan spekulatif adalah pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Jadi misalnya dalam hal ini adalah bangsa negara, ya. Ya, itu ya, di animasi slide ini terdapat patung Bung Karno itu sendiri yang ada di ND, ya, sebagai salah satu tokoh, ya, pemikir Pancasila, ya, yang hasilnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan filosofis of Groundslug itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana sih urgensi dari Pancasila sebagai filsafat itu sendiri, sistem filsafat itu sendiri? Nah, kita lihat di sini, ya, ada ide pokok terkait dengan Pancasila sebagai filsafat itu, eh, apa sih pentingnya dan kemudian apa sih manfaatnya. Yang pertama terkait dengan filsafat itu sendiri, di mana urgensi dari filsafat adalah saintek, ya, era saintek itu membawa kegelisahan perihal makna, arah, dan tujuan hidup, ya. Dengan filsafat itu menyediakan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga filsafat itu mempunyai manfaat menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan atas problem kehidupan manusia, ya. Keyakinan yang menjadi dasar perbuatan memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, dan lebih kritis. Nah, kemudian filsafat Pancasila itu membawa suatu urgensi, dianggap penting. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Ya, kan harus dilakukan, ya. Kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Jadi harus operasional, ya, dapat diaplikasikan gitu. Sehingga hal ini membawa eh, apa namanya eh, nilai-nilai itu dapat dilakukan. Nilai-nilai dalam sila-sila dalam Pancasila itu dapat diaplikasikan, gitu ya. Kemudian apalagi dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oke. Nah, kemudian filsafat Pancasila itu sendiri akhirnya dirumuskan mempunyai pengertian bahwa refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh, ya. Di dalamnya terdapat dasar ontologi, epistemologi, dan komunikasi atau perilakunya, yakni aksiologinya. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Di dalam dasar epistemologi, ya, di dalam dasar epistemologi ini mengandung pengertian sebagai sistem pengetahuan, ya, Pancasila itu. Sistem pengetahuan, rasio individu, dan wahyu, ya, akan dikatakan wahyu berasal dari budaya dan sejarah bangsa, ya. Kemudian dasar epistemologi lainnya mengatakan bahwa sebagai sumber pengetahuan, dasar kebenaran pengetahuan,
dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Oke. Nah, secara dasar sebagai ontologi, dasar ontologinya, filsafat Pancasila itu sendiri bermakna sebagai pemikiran tentang negara, bangsa, masyarakat, dan manusia. Kemudian ada dalam realitas, manusia sebagai dasar adanya Pancasila atau monopluralis, raga dan jiwa sebagai jasmani dan rohani itu sendiri. Dasar ontologi lainnya mengatakan bahwa esensi filsafat Pancasila sebagai esensi negara, subjek pendukung negara, dan bagaimana hubungan negara dengan warganya itu sendiri. Oke. Kemudian terakhir ada dasar aksiologi, ya. Dasar aksiologi ini menjabarkan menyampaikan bahwa realitas dan idealitas, tujuan, cita-cita, dan sekaligus kenyataan bagi bangsa Indonesia. Ya. Selain itu, dasar aksiologi dari filsafat Pancasila menyatakan bahwa ada struktur nilai ya, sebagai sumber dan hakikat, ya. Kemudian sumber dari etika juga. Nah, berikut adalah bentuk susunan Pancasila yang disusun seperti piramida yang membentuk sebuah hierarki. Jadi sila yang di depan mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila di belakangnya atau sila di belakang didasari, diliputi, dan dijiwai sila di depannya. Ya, kita lihat gambarnya, kita lihat dari bawah. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Begitu seterusnya sampai sila sila kelima, ya. Nah, kemudian dalam kesatuan majemuk tunggal ini struktur Pancasila bersifat organis, ya, organis, ya, di mana sila 1, sila 2 adalah fundament dari moral negara atau kita singkat FMN, ya. Kemudian sila ketiga, 4, dan 5 itu fundament bagi politik negara, ya, atau FPN. FMN, ya, sila 1, sila 2 menjiwai FPN, ya. Jadi sila 1 sebagai moral negara, ya, hukum dari Tuhan yang bernilai kodrat dan juga mengajarkan suatu etik, ya. Kemudian sila 2 sebagai moral bernegara itu yang disebut dengan FMN menjiwai pelaksanaan dari fundament politik negara. Sila 3 sebagai dasar negara, ya. Sila 4 sebagai sistem negara, di mana sistem itu sila mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri, berbeda namun tidak bertentangan, ya. Kemudian sila 5 sebagai tujuan negara, di mana masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama lain dalam hal kesatuannya. Oke. Nah, ini bentuk susunan Pancasila itu secara kita sadari atau tidak itu saling mengualifikasi atau mengisi, ya. Jadi masing-masing sila mengandung 4 sila lainnya dan masing-masing sila dikualifikasi 4 sila lainnya. Contoh sila 1 juga mengandung sila 2, 3, 4, 5. Sila 3 juga mengandung, sila 2 juga mengandung sila 1, 3, 4, 5. Dan begitu seterusnya. Nah, filsafat Pancasila itu juga melihat kausa manusia dan negara. Kalau berbicara tentang manusia dan negara, kita sebagai negara yang berketuhanan, kita juga melihat aspek dari Tuhan itu sendiri. Makanya di sini ada 3 komponen penting di dalam kausa manusia dan negara, ada Tuhan, manusia, dan negara itu sendiri. Tuhan adalah sebab pertama atau kausa prima. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi karena itu sebab pertama Tuhan adalah sebagai kausa prima. Di mana hakikat Tuhan adalah sebab dari segala sebab dan akibat.
Kemudian manusia dipandang sebagai berasal dari diciptakan oleh Tuhan. Secara hakikat, ya, kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopluralis. Dan kemudian negara itu adalah berasal dari diciptakan oleh manusia itu sendiri. Di mana hakikatnya adalah merupakan lembaga kemanusiaan atau kemasyarakatan. Nah, bicara tentang manusia itu mengandung unsur kodrat-kodrat, ya. Hakikat dari kodrat manusia kita bahas satu persatu, ya. Manusia sebagai makhluk monopluralisme, ya. Yang pertama terkait dengan susunan kodratnya, ya. Ada monodualis, jiwa dan raga. Jadi jiwa adalah akal atau rasa atau kehendak. Kemudian raga adalah vegetatif, ya, atau bersifat animal. Oke. Kemudian ada sifat kodrat, ya. Manusia ini sifat kodratnya ada monodualis, ya, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ini yang perlu dipahami. Kemudian kedudukan kodrat itu sendiri dari manusia adalah makhluk otonom dan kemudian makhluk Tuhan, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan ideologi. Nah, hubungannya terkait dengan kita juga mempelajari di dalam filsafat Pancasila ini ideologi, ya, yang kita yakini dan manusia itu sendiri. Ideologi dan manusia, ya, itu saling terkait, ya, di mana pandangan hidup negara, ideologi negara, ya, menghasilkan pandangan hidup bangsa sebagai ideologi nasional. Ideologi nasional, ya, ideologi nasional itu terkait dengan logos, etos, pandangan hidup masyarakat, dan patos atau transformasi yang dari ini dimaksudkan adalah transformasi. Jadi di logos ada rasionalitas dan penalaran, ya. Kemudian etos terkait dengan kesusilaan dan pandangan hidup bermasyarakat itu seperti apa. Dan kemudian patos adalah transformasi atau perubahan, ya. Nah, kemudian nilai-nilai, ya. Jadi adanya Tuhan, manusia dan negara, ya. Unsur-unsur ini kemudian melahirkan nilai-nilai. Ada hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, dan hukum filosofis. Yang kesemuanya unsur-unsur ini tercantum dalam pembukaan UUD NRI Negara Republik Indonesia 1945. Untuk hukum kodrat dan etis itu tercantum dalam alinea 1, ya, dalam pembukaan UUD, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Kemudian di alinea 2 itu terdapat cita-cita kemerdekaan secara eksplisit disampaikan bahwa perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya, telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, ya, cita-citanya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian secara nilai hukum Tuhan dan hukum etis tersampaikan di alinea ketiga. Jadi berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ya, didorong oleh keinginan luhur, ya, kebangsaan yang bebas, ya, mengandung hukum Tuhan dan hukum etis. Berikutnya di alinea keempat menyampaikan tentang nilai-nilai dari hukum filosofis dan Pancasila itu sendiri, ya, di mana secara eksplisit ngomong disampaikan bahwa untuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, bla bla bla, sampai ke sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana sih hubungan pembukaan dan UUD 45? Jadi pembukaan UUD 45, ya,
ini mempunyai hubungan di peralineannya dapat disampaikan di alinea 1, 2, 3 ya. Eh, Dia tidak mempunyai hubungan kausal organis ya. Rangkaian peristiwa yang mendahului terbentuknya negara adalah dasar pemikiran atau latar belakang pendorong terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia berwujud negara Republik Indonesia. Kemudian alinea 4 mempunyai hubungan yang bersifat kausal dan organis ya. Ini akhirnya mencakup segi-segi UUD yang ditentukan, mulai dari pembentukan pemerintahan negara yang meliputi segala aspek penyelenggaraan negara, negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan ditetapkannya dasar kerohanian negara Pancasila. Nah, kesemuanya ini dijabarkan secara komplit ya, secara eksplisit dalam UUD 45. Nah, masing-masing sila dalam Pancasila mempunyai beragam pemaknaan ya. Sila pertama terkait dengan ketuhanan. Jadi setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya apa saja? Saling menghormati, dan bekerja sama antar umat, menghormati kebebasan dalam ibadah, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Di mana yang perlu digarisbawahi adalah di sini negara beragama, ya. Jadi intinya negara itu beragama, bukan negara agama, ya. Kemudian sila kedua ada kemanusiaan, di mana ngomong tentang pengakuan atas harkat dan martabat manusia, mulai dari kedudukan dan derajat yang sama, mencintai sesama manusia, rasa memiliki berkorban untuk kemanusiaan, dan menambahkan sikap tenggang rasa. Yang perlu digarisbawahi di sila kedua ini adalah keberadaban, bukan kebiadaban. Berikutnya sila ketiga, persatuan, yakni menempatkan kepentingan negara di atas diri atau golongan. Jadi gimana ya? Bagaimana cara menempatkan kepentingan diri atau golongan, antara lain rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah beragam, bukan seragam. Artinya berbeda tapi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Ya, kalau seragam belum tentu juga ya mempunyai tujuan yang sama. Berikutnya adalah kerakyatan, sila keempat, yakni pengarus utamaan rakyat dalam kekuasaan, di mana nilai-nilainya yang bisa kita terapkan adalah mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan bersama, mengedepankan keputusan bersama sebagai konsensus, dan mayoritas mengakomodasi minoritas. Demokrasi yang disampaikan di garis bawahi adalah demokrasi, ya, demokrasi bukan tirani mayoritas. Oke. Kemudian keadilan, sila kelima. Jadi bagaimana sebagai pengarus utamaan dalam keadilan sosial, apa saja yang bisa diaplikasikan, seperti mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong dibanding individual, kemudian menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, supremasi negara hukum yang berkeadilan, ya. Yang digarisbawahi di sela ini adalah negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan ataupun uang. Nah, terakhir ini adalah penugasan di TM kelima ini, ya, di mana dengan topik pelacakan dan diskusi peristiwa publik, ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu mendiskusikan di dalam kelompok tentang satu peristiwa yang sangat aktual dan mencuat sebagai isu publik, baik secara nasional maupun internasional, yang ada di media massa nasional selama sepekan atau 1 bulan terakhir. Ini pasti nggak sulit ya untuk mencari, apalagi nanti teknologinya terkait dengan Pancasilaan, ya. Kemudian diskusikan secara kelompok, ya.
di mana diskusinya difokuskan pada sejauh mana peristiwa tersebut berkaitan dengan dinamika pemaknaan dan perwujudan Pancasila sebagai dasar dan ideologi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi temukan dulu beritanya dalam satu bulan terakhir, kemudian diskusikan berdasar pada perwujudan kepancasilaan. Ya. Nah, terakhir hasil diskusi kelompok ini nantinya akan dipresentasikan pada pertemuan ke-6 atau minggu depan. Ya, yang mana untuk TM minggu depan kita susun lagi seperti apa metodenya ya, karena terkait dengan tugas saya ke Thailand ya selama seminggu. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi di TM6. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.